tadi sudah dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mungkin sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga langsung pemateri dari CGV itu sendiri, yaitu dari Bu Nurul Azizah. Yang keempat mungkin doa. Nah, itu acara yang kita akan laksanakan hari ini. Sekali lagi kita mulai saja dengan mengucapkan bismillah yang kedua kalinya untuk melaksanakan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan bersama-sama, dan untuk acara yang kedua kami serahkan pada Ibu Kepala untuk memberikan wejangan-wejangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru STM 1 Kecamatan, di mana pada hari ini ada sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Nurul Azizah. Dalam sosialisasi ini, insya Allah kita di sini bukan apa-apa, tetapi kita ingin berbagi budaya positif yang mungkin sebetulnya sudah ada di Ibu Bapak Guru, tetapi ini merupakan tugas guru, ya, calon guru penggerak angkatan ke-11. Dari Ibu tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini bermanfaat, khususnya untuk dia sendiri, umumnya untuk kita semua. Bahkan mudah-mudahan Ibu berharap untuk selanjutnya kedepannya Ibu dan Bapak Guru bisa meneruskan, ya, untuk daftar, ya, menjadi guru penggerak. Dari Ibu dicukupkan sekian, mudah-mudahan lancar, ya, dalam memberikan budaya positif ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutannya, dan semoga calon guru penggerak ini ada yang melanjutkan lagi, ada terus menerus, ada yang mengikuti. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan saja pada calon guru penggerak untuk dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya untuk Ibu Bapak Guru yang telah hadir di sini. Alhamdulillah Ibu Bapak Guru sangat antusias mengikuti acara ini, yang sebenarnya saya yakin, saya tahu sendiri bahwa Bapak dan Ibu Guru ini sudah menjalankan budaya positif di sini. Namun di sini saya akan mendesimasikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak di sini. Desiminasi budaya positif. Coba saya mau tanya dulu ke Ibu dan Bapak, budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Sikap-sikap yang baik. Iya, baik. Sikap-sikap yang baik. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada membangun
positif atau budaya positif terpaku pada aturan yang ada, aturan yang telah kita buat. Nah, namun di sini kita harus memfokuskan pada pendekatannya yang berfokus pada karakter. Bagaimana nih dalam disiplin positif di sini kita memberikan pilihan kepada individu, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menciptakan hubungan yang saling menghormati. Nah, ada hubungannya dengan peraturan-peraturan yang kita buat juga, gitu kan? Nah, yang sebelumnya saya sendiri, ini pengalaman saya sendiri, aturan kita buat itu oleh saya sendiri, oleh guru sendiri. Nah, ternyata aturan yang kita buat itu terhadap anak-anak itu tidak menyampaikan, tidak berarti dan tidak bermakna, karena anak-anak itu sendiri, oh ya itu cuma sebatas aturan, itu hanya aturan dan tidak tahu apa akibatnya atau apa konsekuensinya. Nah, kita lanjutkan di sini. Tujuan disiplin positif. Nah, kenapa ada tujuannya di sini? Yang pertama, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi ketiga kepada murid. Kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi ketika kita membuat aturan tersebut harus ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya kan seperti tanggung jawab, terus disiplinnya mentaati peraturan yang ada, yang sudah ada, lalu bersikap empati, simpati juga sama. Nah, tugas kita di sini sebagai guru, bagaimana kita memaknai itu terhadap murid-murid kita, bukan hanya sekedar ini aturan, ini kalian harus disiplin, tapi bagaimana cara kita memaknai itu terhadap murid. Lalu ada prinsip disiplin positif ini fokus pada membangun karakter, lalu memberikan pilihan, menciptakan hubungan yang saling menghormati dan mengutamakan dialog atau pemahaman. Nah, di sini harus ada komunikasi terhadap anak, antara guru dan anak itu atau guru dan siswa harus menjalin komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Komunikasi yang memang membuat anak-anak nyaman dengan kita, yang membuat anak-anak itu paham nih kita tujuan sekolah ini untuk apa. Bukan kadang-kadang sih, pengalaman saya sendiri bertanya kepada anak, anak-anak kalian ke sekolah ini bertujuan untuk apa? Disuruh atau ya supaya pintar, tanpa memaknai hal itu. Nah, tugas di sini untuk kita semua, sebetulnya ini untuk PR kita semua ya. Saya juga di sini belum sepenuhnya baik untuk menerapkan mengimplementasikan disiplin positif ini. Saya itu masih belajar gitu ya. Nah, bagaimana kita memaknai itu? Oh iya, tujuan kalian ke sekolah ini untuk supaya pintar, disuruh sama mama. Tidak hanya rutinitas itu saja, tapi coba kalian pikirkan lagi, apa sih manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian berangkat ke sekolah? Nah, itu adalah pertanyaan pematik untuk anak-anak bisa berpikir kritis, ya. Nah, komunikasi yang seperti ini yang memang diharapkan untuk kita semua, bukan hanya pada anak-anak. Bahkan, mohon maaf ya Ibu Kepala, antara kepala sekolah dan guru juga harus memiliki hubungan tersebut. Bagaimana membuat pertanyaan pematik supaya kita semua bisa berpikir kritis. Lalu, ini menarik nih, posisi kontrol di sini. Apa sih melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol dari William Glasser berkesimpulan pada 5 posisi kontrol yang umum yang bisa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Nah, kita fokus dulu pada diri sendiri ini ya. Ada 5 posisi kontrol.
Posisi kontrol ini ketika kita menghadapi sesuatu, kita berhadapan dengan anak atau dengan siapapun, dengan teman, dengan siapapun, ada komunikasi yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kan ibu bapak merasakan itu ketika kita berkomunikasi dengan anak, dengan rekan, ada sesuatu yang ini bukan tujuan saya atau ini nggak sesuai nih dengan saya. Kita nggak bisa memaksakan itu. Kelima posisi kontrol umum terjadi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan berikut ini adalah 5 posisi kontrol yang pertama. Nah, yang pertama nih ada ibu bapak bisa baca sendiri di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya mau tanya, nggak bisa dijawab, tapi dalam hati aja kita merefleksikan. Ibu bapak berada di posisi yang mana? Apakah di sini ada penghukum? Oh, maaf ya, penghukum seperti apa penghukum ini? Biasanya penghukum ini, maaf, ketika ada anak yang berbuat salah, kita lihat, kita sudah mengobservasi dengan singkat, lalu mengatakan kamu salah. Itu posisi kita pada penghukum di sini. Jujur saja saya juga pernah melakukan itu. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat merasa bersalah ini biasanya tipenya ini atau kita melakukannya anak-anak kasihan sama ibu. Ibu kan udah capek, kamu ngerti nggak? Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan tematik seperti itu, membuat anak-anak, oh iya ya, pokoknya karunia kasih ibu, oh iya, ini kita, secara udah bangga nih kita dengan pertanyaan seperti itu, posisi kita udah bangga, anak kita udah dapat nih hatinya, tapi ada tapinya, ini kurang baik juga ya untuk psikologi anak dan untuk hasil apa yang anak-anak lakukan di situ. Nah, lalu ada posisi teman di sini, oke. Jujur saja, saya merasakan posisi kontrol yang paling tertinggi ini posisi pada teman. Merasa saya udah berkomunikasi baik dengan teman, namun ada pertanyaan-pertanyaan tematik untuk anak-anak. Iya, anak-anak kita sampah di mana wae. Itu masuk beli karunya. Saya pertanyaan besok bilang gitu ya. Nah, akhirnya anak itu langsung memungut sampah tanpa menyadari apa maksud dia memungut sampah. Karena takut diambekan gitu kan. Terus ada pemantau. Di sini ada level lumayan agak tinggi dan bagus di sini sebagai pemantau. Pemantau di sini kita bertugas ke anak-anak itu kita mantau aja bagaimana anak-anak bersosialisasi dengan baik, anak-anak bisa memecahkan masalah dengan baik di situ. Nah, tugas kita hanya memantau dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kalau memang lagi istirahat, rame anak-anak, tinggal ditanya anak-anak sedang apa di sini. Gitu. Oh iya, oh ini sepertinya membahayakan tidak? Kan anak-anak jangan sendiri. Ya bu, membahayakan. Oke, membahayakan. Jadi sebetulnya dia itu tahu jawabannya sendiri. Asal kita yang pandai-pandai merangkai kata pematik untuk siswa-siswi kita. Nah, lalu ada manajer. Ini level tertinggi kita ini yang harus kita kejar antara pemantau dan manajer. Kalau kita sudah bersikap seperti manajer seperti di sini, secara apa ya? Jadi kita bisa mengatur anak-anak tanpa kita susah payah. Terguna bahasanya terbeberge gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu ya itu tadi fokus pada yang di sini aja, yang di sini. Fokus pada membangun karakter. Jadi setiap ada kegiatan, setiap ada peraturan kita hubungkan dengan nilai kebajikan. Nah,
sekolah kita itu karena kita ini kan sekolah ya di sekolah negeri ataupun swasta sama ada profil pelajar Pancasila, kita fokus ke profil pelajar Pancasila saja di situ ya. Lalu selanjutnya nih ada manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi untuk posisi manajer ini kita nggak harus hanya kabudak teh tekudu ngambekan tekudu kayaknya orang teh menghamba pada murid, tapi kita sering mengartikan menghamba pada murid itu seperti apa. Kita kudu memperlakukan murid dengan ya seperti namanya itu membuat seperti raja atau orang tuh enggak seperti itu, tapi bagaimana kita memposisikan diri pada 5 posisi kontrol tersebut. Dan tapi ada tapinya untuk tidak kembali ke posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah di situ. Jadi posisi kita itu harus berada di posisi teman, pemantau dan manajer. Lanjut. Nah, ada hubungannya. Yang ketiga ini ada motivasi perilaku manusia. Melihat kejadian anak yang kita lihat, ada anak yang di kelasnya dicali, ada anak yang maunya mengganggu teman, ada anak yang sampai berantem di kelas atau apa ya, pokoknya mah diomongin cenanya udah kayak nama itu bahasa kitanya Mbak ya di sini. Nah, kita harus pahami ada motivasi perilaku manusia. Kita yang pertama ada motivasi intrinsik, motivasi intrinsik, dan motivasi sosial. Motivasi intrinsik ini kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu ini Abi ya mak, kalau mau kesiangan bisa diamekan, bisa ditegur gitu kan. Saya pernah berpendapat seperti itu, merasakan seperti itu. Aduh ini udah kesiangan, saya pasti ditegur nih. Nah, ini ada motivasi intrinsik. Jadi ketika seseorang berbuat sesuatu karena ketakutan dari orang, itu maksudnya motivasi intrinsik dari orang. Lalu ada motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik ini adalah kalau kita yang dari dalam nih, motivasi intrinsik itu kalau kita yang intrinsik itu tadi kan ada yang apa namanya ya, yang dari orang lain. Lalu kalau kita melakukan itu bisa jadi timbangan. Oh iya, saya harus melakukan itu karena saya mendapatkan imbalan. Nah, dapatkan reward kan, tidak kadang-kadang kita kan ke anak-anak supaya anak-anak mau boleh memberikan reward tersebut. Nah, namun di sini anak-anak memang pasti ada sesuatu yang karena reward melakukan hal itu. Lalu yang motivasi intrinsik itu kalau ya sama ini nih, yang dari luar. Lalu ada motivasi sosial. Motivasi sosial itu ada pada diri kita sendiri, keinginan kita dari sendiri. Namun ketika kita sudah melakukan hal itu karena inisiatif sendiri, ada rasa bangga di diri kita. Jadi ketiga motivasi perilaku itu ada intrinsik, dan sosial. Nah, harusnya kita berada, bukan harusnya ya, kita bisa menyesuaikan ketiga motivasi ini. Ketika saya menyampaikan ini ke ibu bapak guru, minimal kita pahami diri kita sendiri dulu. Ini kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa ini bukan untuk bukan hanya untuk kita perilaku ke anak-anak di sekolah saja, tapi ini bisa jadi pembelajaran untuk kita bisa diberlakukan atau kita bisa terapkan untuk dimanapun, dengan kondisi apapun dan dengan siapapun, bahkan dengan keluarga kita sendiri, bahkan dengan rekan kita sendiri. Lanjut di sini. Lalu setelah itu ada kebutuhan dasar manusia, saling berhubungan nih,
ada bertahan untuk survive. Jadi kalau kita bicara dengan anak yang cari perhatian, mungkin ada ya ibu bapak guru yang anaknya suka cari perhatian sedikit-sedikit bu atau cari bola itu cari perhatian. Nah, mungkin anak tersebut tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, lalu ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang paling bagus ini yang kita akan terapkan itu bagaimana caranya anak-anak kita bisa bertahan hidup. Kalau kita sudah menerapkan bisa bertahan hidup, sudah survive menikmati hidup ini, meskipun masih anak-anak nih, kadang-kadang anak-anak tahu apa, justru ini tugas kita sebagai ibu bapak guru hebat di sini untuk anak-anak ini. Anak-anak ini benar-benar masih fresh, belum seperti kita mungkin kehidupan remaja dan dewasa. Ini kita buat bisa di anak-anak, kita bisa menerapkan supaya apa? Supaya anak-anak menjadi pembelajaran mereka di sekolah SD ini bermakna. Ya. Lalu kesenangan, mungkin anak-anak banyak dikekang nih. Ini anak kita lamun keluar teh meni wah atau begitu datang ke kelas sidakep sieun, tapi begitu istirahat wah heboh mata. Pas dilihat ternyata mereka butuh kesenangan. Banyak peraturan-peraturan yang kita buat itu berdasarkan kekangan. Mereka tidak memaknai itu. Lalu penguasaan, oh iya anak-anak nggak dikasih kesempatan. Kamu mau belajar apa? Hari ini mau menulis dulu atau mau baca buku dulu? Itu kan anak-anak tidak, aku tuh yang diperintah weh sama ibu. Jadi yang mereka lakukan itu nggak bermakna sebenarnya. Nah, kita harus pahami dulu. Mungkin ada yang kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang anaknya ingin masuk babagi. Mungkin ada ibu bapak guru yang anaknya maunya teh jajanan supaya apa? Supaya dia diterima. Bagaimana caranya dia diterima di lingkungan tersebut? Karena apa? Itu mungkin saja dengan pertanyaan-pertanyaan di rumah atau di sekolah dia kan merasa dianggap. Dia mau menyampaikan sesuatu calik. Ketika anak kita mau menyampaikan sesuatu, bu ini boleh nggak? Ini kayak sebentar ya. Itu anak jadi murung dari merasa ini saya nggak diakui, saya nggak dilibatkan dalam keberadaan di lingkungan ini. Bagaimana caranya saya supaya bisa diterima? Nah, lalu kalau udah keempat ini terpenuhi, insya Allah anak bakal bisa bertahan hidup. Ya, begitupun kita juga sama ya. Kalau kita ada sesuatu hal yang ini gimana, jadi respon hal yang kita lakukan itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi dari diri kita sendiri. Kita bisa merefleksikan itu ya, oh iya ini kenapa saya begini, mungkin itu kebutuhan kita sendiri yang belum terpenuhi. Ini kita bisa terapkan kepada anak-anak. Lalu ada keyakinan kelas. Saya yakin ibu bapak sudah melakukan keyakinan kelas di kelas. Waktu awal pembelajaran ibu bapak sudah membuat peraturan kelas bersama anak-anak kan? Ya sudah. Oke. Isinya apa, Bu? Kesepakatan tentang apa? Ibu mohon maaf bisa menceritakan bagaimana keyakinan kelas yang Ibu buat? Keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak itu saya bekerja sama dengan anak-anak dalam penerapan kedisiplinan di kelas itu disepakati secara bersama-sama. Adapun ketika perjanjian atau kesepakatan itu dilanggar atau ada hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, itu ada konsekuensinya dengan anak-anak.
terima kasih kepada Bu Nur yang sudah berbagi pengalaman kesepakatan kelas yang Ibu Nur buat di kelas 6A ya Bu. Nah, tadi Ibu Nur bilang bahwa keyakinan kelas yang sudah Ibu Nur buat dan anak-anak di kelas 6A itu apakah sudah sesuai dengan nilai kebajikan? Sudah ini kan ada kata konsekuensi. Nah, jadi di sini kita tidak berbicara hukuman karena kesiangan anak dihukum apa, tapi ada konsekuensi. Nah, di sini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, kita harus menyampaikan nilai kebajikan agar anak-anak tahu nilainya apa. Ada disiplin, tanggung jawab ketika kelas kan ada jadwal piket, misalkan ada harus kelas harus nyaman, bersih dan rapi. Itu ditugaskan untuk anak-anak dan anak-anak itu bertanggung jawab atas tugasnya itu sendiri. Akibatnya apa? Kalau anak-anak melaksanakan peraturan tersebut, kelas jadi nyaman dan bersih. Ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya itu adalah tugas atau bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, baik, terima kasih ya. Saya yakin kalau yang keyakinan kelas ini Ibu Bapak udah hebat, sudah bisa melakukannya, sudah melaksanakannya. Lalu ini yang agak ini nih, segi ketiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Selsan-Gassen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sering ketika anak, ngobrol terang tuh, ibu tuh di dunia rios. Nah, itu kan apa yang harus anak lakukan? Kita fokusnya ke apa yang harus anak lakukan, bukan pada karakter atau menghubungkan nilai kebajikannya. Kan di situ ada nilai kebajikannya, kita harus saling menghargai. Jadi pertanyaan seperti itu pematik yang membuat anak ketakutan jadi tidak memiliki arti gitu ya, yang memiliki arti. Nah, fokus ke motivasi yang tadi teh, ada 3 motivasi anak melakukan itu teh karena ketakutan atau karena gimana gitu, apa bukan inisiatif sendiri. Nah, ketika kita menghadapi masalah, ibu bapak di kelas punya masalah gimana? Banyak, ada. Pak Ipan punya masalah, siapa yang berbagi masalahnya? Ada pernah punya masalah di kelas? Pak Us silakan, Pak Us berbagi masalah di kelas. Yang dihadapi di kelas saya ya, menghadapi anak yang sangat sekali membutuhkan perhatian, sudah dikasih perhatian tapi anak tersebut malah manja-manja, malah berleha-leha. Nah, itu solusinya harus bagaimana menghadapi anak tersebut? Baik, terima kasih Pak. Kalau Bapak sudah melakukan apa saja terhadap anak tersebut? Secara pribadi berhadapan, berbicara, dan saya mencari pemecahan dari latar keluarganya dulu, bagaimana. Ternyata di sana juga orang tuanya sudah bilang karakternya di rumah pun sama. Malah kalau dimarahi oleh orang tuanya, dia suka ingat ke teman yang lain, suka dicari, tidak dicari oleh orang tuanya.
Oke, baik, anak tersebut berarti butuh perhatian ya. Berarti 5 kebutuhan manusianya belum terpenuhi. Baik, Pak Uus, Bapak sudah melakukan upaya apa terhadap anak tersebut setelah mencari latar belakang anak tersebut, sudah berkomunikasi dengan orang tua, dan apalagi yang upaya Bapak lakukan terhadap anak tersebut secara personal? Kembali memanggil dan berbicara berhadapan mata dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Ternyata anaknya sekarang ada perubahan. Oh, anak ini membutuhkan betul-betul kasih sayang. Nah, tapi kasih sayang hanya sementara di sekolah saja, tapi di rumah ini timpangnya lagi. Jadi karakter yang dimiliki anak di sekolah dan di rumah akan jauh berbeda, jadi tidak bersamaan. Baik, terima kasih untuk Pak Uus. Ternyata Pak Uus sudah tahu jawabannya ya. Barusan saya sedang melakukan restitusi kepada Pak Uus. Jadi hal seperti itu yang barusan saya perhatikan dengan Pak Uus, sebetulnya Pak Uus sudah sadar, sudah tahu, namun belum memicu kesadarannya. Nah, bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan kepada anak-anak. Jangan sampai kita hati khususnya gitu ya, mematahan ayo gitu ya. Kalau kita dinasehati sama orang lain, perasaan kita gimana? Bosan kan? Aduh, naon sih gitu kan perasaan kita. Jadi kita bisa merasakan hal yang kita rasakan terhadap anak kita sendiri. Nah, di sini anak tersebut kalau ada anak yang memiliki masalah, bagaimana caranya kita jangan sampai sedikit-sedikit dengan perlahan kita banyak mematahan gitu supaya anak tersebut bisa mendapatkan jawabannya sendiri. Jadi anak-anak itu sebetulnya sudah pada bisa, sudah pada hebat, sudah pada tahu aturannya. Namun yang kita kurang stimulus pada anak-anak itu adalah kesadaran. Nah, di sini kenapa saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini? Alhamdulillah kemarin selama 3 minggu ini belajar tentang diseminasi positif ini adalah untuk merefleksi saya sendiri sebetulnya. Dan kita sampaikan ya, kita sama di sini di forum ini, di acara ini sebetulnya bukan acara ya, ini seperti ke kelompok belajar berbagi praktik baik dan positif, riung guru gitulah ini istilahnya. Jadi Ibu Bapak dalam kesempatan kali ini boleh Ibu Bapak menyampaikan masalah-masalah atau cerita-cerita dan berbagi praktik baik. Ada lagi nggak yang punya masalah di kelas yang berbeda mungkin dengan Pak Uus, dengan ini ada nggak? Pak Ipan ada masalah Pak Ipan? Nah, Pak Ipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan wali kelas kelas 5B. Kalau dilihat dari masalah, mungkin tidak ada satu kelas pun pasti ada masalah yang mungkin berbeda-beda. Yang mungkin khusus di kelas saya, di kelas 5, yaitu yang pertama hampir sama dengan Pak Uus, yaitu dari segi perhatian orang tua, karena ada hampir 1/4 siswanya yang broken home terus kayak anak-anak alim. Itu memang perhatian keluarga terhadap anak untuk usia SD sangat kurang, karena memang anak kelas seperti itu masih melihat keluarga yang bagaimana hasilnya. Nah, hal-hal yang saya sudah laksanakan untuk membantu anak yang memang berperhatian, dia tadi yang pertama dilihat dari kondisinya dulu seperti apa. Nah, memang kalau ada anak yang masih di tahap masih kegiatan lalu, itu mungkin perhatiannya agak beda dengan anak yang kurang perhatian.
Nah, salah satunya ada beberapa yang memang sudah ditangani, kebanyakan di perhatiannya. Nah, bisa ada yang orang tuanya bapaknya bekerja di depannya. Nah, saya empat mata berbicara apa yang harus lakukan. Jadi sebagai anak, kalau ada orang tua ya gitu, mungkin ada permasalahan, mungkin kita menjadikan sebagai anak, atau juga kita sebagai anak tidak nurut sama orang tua, seperti itu. Diperhatikan terus sebenarnya. Terus lagi keluarga yang sedang dijalani jangan sampai melupakan pada kita. Nah, itu dia. Jadi intinya anak yang berkumpul sebenarnya itu mungkin permasalahan takdir yang itu harus diterima oleh kita semua dan oleh anak, harus lapang dada. Kalau tidak seperti itu akan terus menerus, bahkan diri kita akan muncul sendiri karena dengan permasalahan itu. Kalau kita sadar bahwa nanti kita sudah dewasa, tidak boleh seperti ayah ibu kita, harus romantis, harus utuh dan sebagainya. Jadi anak harus ada pikiran masa depan yang harus diberikan ke anak berupa ke depannya seperti apa. Jangan sampai hal-hal yang memang teralami, hal negatif yang teralami sekarang menjadi mau bukan lagi terus. Jadi memang tidak akan ada ujungnya. Bahkan yang sudah itu anak yang hancur sendiri masa depannya karena ulah memang berpikiran yang tidak baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipan sudah berbagi pengalamannya. Iya. Memang masalah dimanapun, dengan siapapun, dengan kondisi, dengan situasi seperti apapun itu tidak terlepas dari masalah. Namun dengan belajarnya kita disiplin positif ini, kita bisa merefleksikan diri. Minimal ketika kita sudah bisa merefleksikan diri sendiri tentang disiplin positif ini, insya Allah kita semua juga bisa mengimplementasikannya kepada anak didik kita, kepada keluarga, dan kepada rekan-rekan di tempat kerja kita. Nah, di sini ada 3 langkah segitiga restitusi. Ada langkah-langkah untuk menghadapi masalah atau anak-anak yang memiliki masalah dengan kurangnya minat belajar, gitu kan? Atau apapun bisa kita terapkan di sini. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi. Apa yang kita lakukan itu terhadap anak. Contoh ada anak yang mengganggu di kelas, kita di kelas sedang diskusi, sedang belajar, tapi satu orang tersebut tidak mengikuti diskusi tersebut. Kita kan pasti menegurnya, gandeng atuh, cempek, calik, gitu kan. Saya sering melakukan itu terhadap anak-anak gitu di kelas. Nah, ternyata setelah mempelajari segitiga restitusi ini, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Di sini kita bisa bertanya kepada anak tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tadi Paulus sudah ya paham. Oh ya, si anak mata emang kurang kasih sayang. Itu sudah menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna atau tidak apa-apa. Tadi Pak Ipan bercerita ada yang orang tuanya berpisah, mungkin tidak apa-apa. Kita bisa menyampaikan nggak apa-apa nak, kalau itu kan takdir, itu udah nggak bisa kita rubah. Itu sudah terjadi seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa survive, bisa menikmati hidup ini? Nah, ini bagaimana kita menstabilkan supaya anak tenang dulu, karena anak. Jadi kita mengatakan hal itu biasa, bukan biasa ya, tidak apa-apa. Mengatakan hal itu nggak apa-apa, setiap orang pasti salah. Oh iya, ibu tahu kok, atau bapak tahu kok, kamu tuh pengen senang-senangnya di kelas teh.
ketemu dengan teman-teman lagi belajar pengen seneng-seneng iya bu kan gitu sama jalan itu tak. Nah itu cara kita menstabilkan identitas. Lalu yang kedua memvalidasikan tindakan. Langkah kedua adalah memvalidasikan tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut. Mungkin tadi ketika Pak Ipan menyampaikan ada anak yang berpisah, tapi terus di kelas teh ya gitulah pokoknya memiliki kekurangan minat belajarnya, jadi kurangnya terganggu dan terhambat gitu ya. Dan karena itu kebutuhan dasar manusianya di rumah tidak terpenuhi gitu. Nah tadi setelah melakukan nggak apa-apa, memang pisah mah itu mah udah takdir, udah kenyataannya seperti itu, kita harus terima, kita harus bisa berdamai. Maka selanjutnya kita hubungkan dengan kejadian yang dia lakukan dalam kelas. Iya, ibu tahu atau bapak tahu kamu tadi di kelas pengen dapat perhatiannya di bapak supaya ditanya ke bapak, gitu kan? Di sini, oh iya, si anak tersebut pasti merasa udah divalidasi, udah diterima keberadaan saya di sekolah. Itu sebetulnya tujuan mereka melakukan hal tersebut pasti ada tujuannya gitu. Nanti mereka dia acung-acungan atau dia malas kan belajar, itu pasti ada tujuannya atau akibat dari apa yang sebelumnya terjadi. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Kita hubungkan lagi dengan keyakinan kelas. Sebelumnya kita kan udah buat keyakinan kelas. Coba apa yang kamu lakukan saat kamu tadi belajar mengganggu teman? Ada nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat? Ada bu, harus tertib misalnya, harus tertib dalam kelas. Tertibnya seperti apa? Apa yang tadi tertib? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pematik. Nah ya, berarti skill kita yang harus ditingkatkan itu adalah small talk mungkin ya, perbincangan singkat tapi bermakna. Jadi ada nih kemampuan atau skill kita yang harus kita tingkatkan, itu small talk untuk bapak ibu guru hebat kita ya. Jadi ayah nama kudu ada naonnya ya, mungkin seperti pertanyaan template atau mungkin seperti pertanyaan basa-basi, tapi bagi mereka, bagi anak-anak itu sangat bermakna. Ya, jangankan bagi mereka, mungkin untuk kita juga pernah ya, kita ketemu sama orang keseri tenanya kenalan, kumaha perasaan kita, sebel kan gitu kan. Itu pertanyaan skill small talk itu seperti seperti ya udahlah naon di asa tekudu gitu kan, mada, tapi ternyata itu penting untuk kita gitu. Nah itu bisa dihubungkan dengan menanyakan keyakinan dan dihubungkan dengan tadi disiplin positif dan nilai kebajikannya. Alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau berbagi lagi nggak? Apa mau berbagi pengalaman, tidak harus masalah atau gimana? Atau berbagi pengalaman yang ibu bapak sudah lakukan di dalam kelas? Disiplin positif yang ibu dan bapak sudah lakukan dalam kelas. Saya tahu kok setiap kelas sudah melakukan disiplin positif ini. Keyakinan budaya positif juga saya tahu, ada program sekolah, ada program kelas juga. Nah, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, pada budaya positif mungkin di kelas itu kan memang saya dengan siswa kan sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, diantaranya masuk tepat waktu, tidak banyak bolos, ataupun tidak hadir harus memberitahukan lewat WA atau sebagainya. Apa yang bisa disampaikan lewat WA, lewat surat, itu saja boleh. Terus lagi kedisiplinan waktu, istirahat dan sebagainya.
Nah, kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu di tugas yang diberikan hampir mungkin setengahnya tidak tidak selesai. Alasannya banyak. Satu, yang HP di malam. Kelas deui Pak, kabojeng abi agustusan. Kelas deui aya nyebatkeun abi hilap. Kebanyakan hilap gitu. Pas ditelusuri memang anaknya memang tidak ada kemauan. Ketika di kelas kita kan beres, tapi kalau di luar rumah udah tidak ada yang ya hampir setengahnya lah. Alasannya seperti itu. Ada yang lupa, ada yang main HP, gitu. Kebanyakan yang lupanya gitu. Jadi, bagaimana agar anak itu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu. Bagaimana caranya? Mungkin. Tugas di sini tugas di kelas atau PR di rumah? PR untuk di rumah. PR ya. Baik. Adakah upaya yang setelah Bapak lakukan setelah itu? Atau tetap bagi Bapak memberikan tugas gimana? Upayanya mungkin di program itu dicek siapa aja yang tidak. Yang selanjutnya tugas lagi. Ternyata hal yang sama oleh anak tersebut sama. Alasannya itu lagi. Nah, bahkan yang ketiga pun tugasnya seperti itu. Nah, setelah ketiga saya bingung nih anak harus seperti apa tugasnya. Apakah memang dia tidak bisa atau anaknya memang malas atau bagaimana? Kadang-kadang kan anaknya yang sekarang kan gitu kan dalam berpikir mau mengerjakan tugas yang mau gitu. Jadi mungkin anak itu ya ada sebagian anak yang jangan tugas satu tulis bakal naik gitu. Jadi berpikir seperti itu anaknya. Jadi saya tadi kumaha gitu supaya anak ada motivasi tersendiri. Padahal sudah diceritakan setiap hari diceritakan bagaimana perjuangan seorang ayah, terus perjuangan ilmuwan termasuk B.J. Habibie membuat kapal itu membuat kereta api dan sebagainya itu diceritakan sebagai inspirasi terhadap anak. Kadang-kadang bilang seperti ini, pertama ada kereta api itu B.J. Habibie, Habibie berarti saya. Jadi tidak ada rasa kemauan untuk berubah. Jadi anak hanya menerima ada seadanya aja. Badai pintar, badai bodoh, atas itu yang. Jadi tidak ada usaha. Nah mungkin faktor lingkungan ditelusuri, faktor lingkungan tidak ada mendukung. Bahkan ketika pulang sekolah pun anak tidak dicek tasnya belajar naon itu terus kayak kesemam aja sampai itu gitu. Jadi itu diteruskan terus diajar naon diajar apa yang disuruh sama bapak ibu tidak. Jadi memang yang dipikirkan itu makan. Jadi anak itu mungkin ya kalau dilihat dari segi ekonomi mungkin ekonomi menengah ke bawah. Jadi kebanyakan yang bisa itu bukan pengetahuannya tapi ya itu kebutuhan dasarnya gitu. Mungkin itu saja ya cerita di kelas sedikit. Mungkin dan memang masih banyak tapi belum telusuri semuanya, hanya sebagian yang memang kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipan. Jadi memang tugas ya, masalah tugas sama. Mungkin setiap anak pasti ada, setiap kelas ada masalah tentang tugas atau PR. Pak Ipan udah baik, udah melakukan upaya yang Pak Ipan lakukan bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti, bisa belajar entah itu di rumah atau di sekolah. Jadi tujuan memberikan PR itu untuk memetik atau mengingat kembali tugas-tugas yang di sekolah. Jadi ada kegiatan untuk belajar kembali. Tapi ternyata dan kenyataannya banyak anak-anak atau anak-anak yang itu saja yang tidak mengerjakan tugas. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa terus memotivasi anak-anak tersebut? Mungkin upaya yang Bapak Ipan itu udah maksimal Pak? Apa belum Pak? Belum. Udah maksimal. Belajar lagi. Ya, siap. Yang Pak Ipan lakukan udah baik menurut saya, udah bagus. Namun di sini bagaimana kita menerapkan konsep kesadaran ini? Nah, ini nih yang paling bingung, yang paling sulit ya untuk membuat sadar orang. Kita sadar, kita mau, kadang-kadang kita menyadari kehayang kita, tapi kehayang orang lain belum tentu gitu kan? Kehayang orang lain belum tentu kayak maunya orang lain. Nah, bagaimana kalau saya izin berbagi juga ya Bapak Ibu, kalau saya ke anak-anak
saya juga belum maksimal, belum optimal melakukan pendekatan ini terhadap anak-anak di kelas 5A yang mau masuk 2 bulan belajar di kelas 5 ini masih Masya Allah, pokoknya emang masih terus berusaha untuk mendekatkan diri pada anak-anak, menjalin komunikasi yang baik. Nah, kalau saya pernah mendekatkan ini pada kelas 5 yang sebelumnya dan sekarang juga sangat diterapkan, tapi belum maksimal. Kalau yang sebelum itu saya suka memuji anak-anak dulu, memberikan validasi ke anak-anak. Anak-anak kalian tuh udah pintar, hebat, gitu. Kalian tuh sebetulnya tahu tiap latihan, tiap ulangan kalian tuh ternyata bagus-bagus, ada yang 90, ada yang 100. Nah, bahkan di sini ketika diberikan pertanyaan tematik, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau di kelas kita harus tertib, kita harus menghargai orang yang sedang berbicara depan kita. Mereka tahu itu semua. Nah, kalian pintar kan, bisa kan? Terus apa yang jadi masalahnya ketika keadaan kelas ini yang berantakan? Apa yang jadi masalahnya? Iya Bu, itu teh Abi hilang, gitu kan? Abi teh hilang, Ibu Abi teh dengan berbagai macam alasan. Nah, tapi di sini kita tetap harus mengakui anak-anak, memberikan validasi, meyakinkan bahwa kalian itu berharga, kalian itu bisa, kalian itu mampu, kalian itu pintar. Pokoknya mah is the best ya, walaupun ada ya, kita kan manusiawinya, kita teh nggak bisa kita harus seperti ibu peri gitu ya, seperti harus memahami semua orang, nggak bisa seperti itu. Tapi kita setelah memahami konsep ini, ketika kita sudah memahami kesini, tapi minimal kita sadar akan kebutuhan anak-anak kita. Nah, bagaimana kita menyampaikan itu? Nah itu ke anak-anak, bagaimana caranya seperti itu ke anak-anak gitu, supaya anak-anak muncullah kesadaran dengan jawaban-jawaban mereka sendiri. Jadi sebetulnya kita juga udah tahu jawabannya, cuma kita udah, mungkin untuk orang dewasa seperti kita udah tahu konsekuensi apa yang kita lakukan, sudah tahu konsekuensi yang kita lakukan. Namun di sini karena kita orang dewasa sudah sepenuhnya sadar, oh ya udah, kalau konsekuensi A terjadi, saya harus bertindak seperti B. Kalau saya sudah terjadi konsekuensi seperti B, saya harus bertindak seperti ini. Untuk di anak-anak mungkin belum sampai seperti itu. Nah, kita yang harus mendekatkan. Tadi faktor lingkungan di rumah. Ya, memang dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa harapkan aksi nyata atau praktik baik ini bukan hanya di kita saja, bukan hanya di rekan-rekan guru saja, lingkungan sekolah, tapi mungkin untuk kedepannya kita bisa mengundang mengajak orang tua ke sekolah. Untuk apa? Untuk bisa mensinkronkan, mengorientasikan tujuan belajar kita, tujuan sekolah anak-anak kita. Karena sebetulnya sekolah itu seperti kewajiban yang harus kita laksanakan, tapi tanpa bermakna. Begitupun orang tua, ya orang tua itu ya memang orang berkata yang penting sekolah, oke. Nah, memang idealnya untuk kedepannya kita memang harus bisa mengorientasikan tujuan kita, tujuan sekolah kita, visi dan misi sekolah kita terhadap orang tua, agar apa? Agar selaras. Ini kan upaya yang kita lakukan, pihak sekolah, warga sekolah yang kita lakukan demi membangun sekolah yang lebih unggul dan terwujudnya visi dan misi kita. Ada yang mau berbagi lagi? Atau cukup sekian? Oh iya, satu lagi, mohon maaf, ada yang mau kita rencanakan untuk budaya positif di sekolah. Kan budaya positif di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tentang tadarus, tentang keagamaan ya, lalu salat duha ini sudah berjalan, lalu literasi yang kemarin kita sampaikan sudah berjalan, Ibu Bapak. Ya, alhamdulillah. Adakah budaya positif yang akan menjadi tagline sekolah kita?
apa ya? Ada nggak ibu bapak? Jadi setelah kita mendiskusikan budaya positif yang akan menjadi tagline sekolah kita ini, supaya ya lebih membangun sekolah kita lebih baik lagi. Tentang keagamaan berarti sudah ya, berarti kita ambil tentang apa lagi untuk menjadi tagline? Sekolah bersih gimana? Ini sekolah kita belum ya. sekolah nyaman, aman, bersih belum ya. Berarti PR buat kita semua, kita buat ya kesepakatan di sini untuk budaya positif yang akan kita bangun tentang kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah kita. Insya Allah mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu lagi untuk mencapai tujuan kita tentang sekolah bersih. Alhamdulillah di sini ada Pak Supri yang membantu menjaga kebersihan sekolah kita. Pak Supri mungkin ada yang ingin disampaikan tentang kebersihan kita, apa yang Pak Supri mau yang diharapkan di lingkungan sekolah kita. Ada sampah di mana-mana Pak Supri? Terberes-beres? Iya. Iya ya. Berarti ini kerjasama untuk kita semua, untuk guru dan anak-anak. Yang kita harapkan memang sekolah yang nyaman, bersih. Gimana, ada yang mau disampaikan nggak, Baik, tentang sekolah bersih? Gimana upaya yang upaya tentang kebersihan adalah yang paling pokok. Bagaimana cara kita menanamkan kesadaran. Kesadaran adalah ditanamkan mulai dari awal, dari dini. Jika penanaman kesadaran itu sudah menanam di dalam hati mereka, dimanapun mereka berada, mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Meskipun kita menyediakan tempat sampah di tiap tempat sebanyak mungkin, tapi kalau penanaman kesadaran atau tidak ada kesadaran pada manusia itu sendiri, mengeroy cinta di nawai gitu makanya. Tapi yang penting kesadaran tetap ditanamkan. Ketinggalan ini udah sih ya tos sama, kemudian tuh bicara tentang kayak tos itu, tapi cuma waktu itu saja, esoknya bisa berubah lagi. Nah, cara kita menanamkan kesadaran itu adalah untuk seumur hidup. Dimanapun anak itu berada, baik di sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat umum, di luar kota dan sebagainya, di tempat kendaraan umum dan sebagainya, tetap bahwa anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika penanaman kesadaran itu sudah benar-benar tertanam, dimanapun pasti mereka akan disiplin. Oh, ini bukan tempat sampah, oh itu tempat sampah, bisa membedakan dan bisa melaksanakan. Sekian. Terima kasih Bu Ai untuk terbaginya. Berarti PR kita semua ya sepakat ya, Ibu Bapak Guru. Mulai besok mungkin kita akan lebih membuat sadar kita dan anak-anak gitu ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru di sini. Saya sangat bahagia, sangat senang sekali atas antusias Bapak Ibu Bapak Guru. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul selaku calon guru penggerak. Ya. Jadi kalau saya simpulkan sedikit dari pembicaraan tadi Ibu Nurul, bahwa sikap disiplin baik itu adalah pertama membutuhkan motivasi yang utama untuk menyadarkan. Nah, ini kesadarannya yang kita gali. Bagaimana cara menggali kesadaran tersebut dengan memotivasi berbagai cara motivasi. Ya. Berbagai cara motivasi, banyak sekali motivasi, mau ribet, mau
bagaimana itu bisa terjadi. Nah itu yang paling utama dari kami, dan terima kasih kepada Bu Nurul yang telah memberikan sedikitnya ilmu bagi kita semua. Acara hari ini dicukupkan sekian, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Acaranya